Halo semuanya, saya Benatus Mario dari kelas 1.3 Manajemen dengan NIM 0115. Di sini saya akan membahas mengenai kesehatan agama dan kesehatan mental. Gereja Katolik Roma bersifat universal. Struktur dan kepalanya paus sangat terlihat. Pernyataannya sering dipublikasikan dan dalam beberapa kasus bahkan ditujukan kepada warga dunia. Jadi dalam beberapa hal Katolik mungkin lebih dikenal daripada agama lain, setidaknya di negara ini. Dan mungkin juga ada pemindahan yang lebih negatif karena struktur otoritas dan sifat publikasi dari beberapa pernyataan resmi. Konsili Vatikan kedua adalah peristiwa penting bagi umat Katolik yang mengubah banyak aspek pemahaman diri gereja. Beberapa perhatian akan diberikan pada perbedaan ini untuk meminimalkan risiko terapis untuk menggeneralisasi semua orang Katolik. Dalam konteks ini, pembelajaran yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis individu dan bagaimana profesional kesehatan mental perlu menghormati dan mempertimbangkan semua fakta ini tanpa pertimbangan. Konsili Vatikan II mempengaruhi umat Katolik. Itu adalah Konsili Vatikan Gereja pertama di mana non-Katolik serta umat awam dan religius hadir di samping hierarki Katolik. Dalam periode perubahan yang dramatis, konsekuensi dari perubahan tersebut busur tidak segera jelas. Ini benar dalam hal pendidikan Katolik. Ada semacam budaya, tetapi itu lebih merupakan budaya kebingungan karena mode baru dan makna tentang definisi diri seorang Katolik berkembang. Pendekatan kitab suci, cerita human interest, dan multimedia digunakan dalam kelas. Sebagian besar masa lalu ditolak tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang harus menggantikannya. Akibatnya, umat Katolik yang masih anak-anak pada tahun-tahun setelah Vatikan II memiliki formasi agama yang sangat tidak merata. Setelah Vatikan II dan identifikasi mereka atau kurangnya identifikasi mereka dengan paroki tertentu dan pastor tertentu. Semua ini mempengaruhi cara orang dewasa menjadi Katolik saat ini, sementara pendidikan anak-anak kurang terstruktur. Ada lebih banyak kemungkinan untuk pembentukan religius orang dewasa melalui kursus, retret, arahan spiritual, dan program pembaruan paroki. Karena pendidikan Katolik sangat penting bagi perkembangan umat Katolik, Katolik dibicarakan dan dihayati dalam keluarga juga mempengaruhi formasi religius seseorang. Di dalam keluarga yang sama atau dengan keluarga yang berbeda, mungkin ada variasi yang besar mengenai hal-hal seperti menghadiri gereja, perayaan hari raya keagamaan tertentu, mengenal orang-orang kudus, dan hubungan dengan anggota klerus. Lebih jauh, bukan hanya keluarga inti yang membentuk transmisi identitas agama. Pengaruh generasi seperti perkawinan silang dalam satu generasi sebelumnya mungkin berdampak besar pada cara berpikir sebuah keluarga tentang menjadi Katolik. Bukan hanya umat Katolik
yang memiliki masalah dengan figur otoritas dan tanggung jawab pribadi. Namun mengingat doktrin yang sangat eksplisit dan jelas serta pernyataan pada pemimpin gereja Katolik, umat Katolik mungkin bergumul dengan otoritas dan tanggung jawab pribadi dengan cara yang telah dibentuk oleh pengalaman mereka sebagai Katolik. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, bahwa di dalam Dia tidak ada yang mustahil, dan bahwa Dia mengetahui dan melihat semuanya. Sang anak imajinasi dapat memunculkan segala macam fantasi dan keinginan tentang apa yang dapat dilakukan makhluk ini. Makna dari konsep itu atau konsep lain yang serupa tidak selalu dibingkai ulang dan dipikirkan ulang pada tahap perkembangan lainnya. Banyak pasien yang menjalani perawatan psikoterapi yang lama tanpa pernah memperhatikan keyakinan yang mewarnai latar belakang pengalaman mereka. Seseorang yang dibesarkan dengan pendidikan Katolik mungkin memiliki kepercayaan yang mendukung atau yang menjadi sumber rasa sakit dan konflik. Meskipun saya telah memperhatikan keyakinan dan pesan menurut pengalaman saya telah menyebabkan individu paling kesulitan saat mereka bekerja menuju penyembuhan mereka sendiri. Ada keyakinan dan pesan lain yang merupakan sumber penghibur luar biasa bagi orang-orang. Semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat bukti bahwa agama memiliki efek positif pada kesehatan mental. Namun hubungan ini hanya akan diketahui dalam konteks pengobatan, karena terapis menjadi lebih nyaman dengan eksplorasi materi religius yang terhormat. Yang lebih penting adalah sikap hormat dan keingintahuan terhadap semua yang telah membentuk kehidupan individu. Sekian dari saya, terima kasih.